Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah anak-anak kita bisa ketemu kembali di tatap muka yang berikutnya ya, yaitu pada materi relasi dan fungsi. Yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang mana sudah kalian kerjakan 2 lembar kerja mengenai relasi dan fungsi. Kenapa sih kalian harus mengerjakan atau mengerjakan lembar kerja terlebih dahulu namun belum dijelaskan gitu ya. Harapan saya kalian mencari tahu dulu mengenai relasi dan fungsi dari berbagai macam sumber untuk menjawab apa yang lembar kerja yang saya berikan. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi mengenai relasi dan fungsi yang mungkin agak mirip dengan apa yang kalian temukan, pasti mirip sih ya. Dan nanti ada pembahasan mengenai lembar kerja yang sudah kalian kerjakan. Baik ya, kita mulai. Namun sebelum kita mulai, pertama kalian siapkan dulu alat tulis dan juga pensil dan juga alat tulis lainnya ya, keperluannya agar nanti kalau ada yang harus ditulis kalian tulis. Dan kedua, sebelum kita mulai kegiatan seperti biasa kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Relasi dan fungsi. Nah, pada bagian relasi dan fungsi ini saya sudah siapkan mappingnya ya, konsep peta konsepnya, dimana kita akan mempelajari di bagian ini ya. Namun karena waktunya singkat, ada beberapa bagian yang tidak saya sampaikan, namun pada mapping ini saya akan sampaikan semua. Baik, di sini relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi yang pertama kita pelajari yaitu mengenai relasi. Kemarin sudah kalian kerjakan lembar kerja pertama ya mengenai relasi. Apa sih relasi? Relasi yang kalian dapatkan yaitu singkatnya adalah hubungan ya. Relasi adalah hubungan yang membentuk hubungan dari anggota satu dengan anggota yang lainnya gitu ya, memasangkan anggota yang satu dengan anggota yang lainnya, itu relasi, yaitu adanya hubungan, menghubungkan antara anggota yang satu dengan yang lainnya, singkatnya seperti itu. Nah, pengertian relasi tadi sudah sampaikan dan mungkin banyak pengertian lain mengenai relasi. Lalu yang kedua yaitu menyatakan relasi. Nah, ini bagian lembar kerja kita yang pertama ya, yaitu mengerti relasi dan menyatakan relasi. Menyatakan relasi atau menyajikan relasi kemarin sudah kalian lakukan, yaitu 3 dalam penyajian relasi. Ada yang masih ingat ya, yaitu pertama dengan diagram panah, lalu kemudian diagram Cartesius atau bidang koordinat Cartesius. Kemudian yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan ya. Oke, dari relasi yang sudah kita pahami definisi atau pengertiannya, kemudian penyajian atau menyatakan relasi ya. Nah, lanjutkan relasi sebagai fungsi. Nah, ini dia di lembar kerja kedua. Untuk menjadikan relasi sebagai fungsi ada syaratnya ya kan. Syaratnya apa aja ya, nanti saya akan jelaskan syarat-syaratnya fungsi. Nah, ini dia untuk lembar kerja kedua. Saya hanya tekankan pada fungsi ya. Apa sih pengertian fungsi, apa aja syarat-syaratnya fungsi, ada apa aja di fungsi atau pemetaan tersebut, ada apa aja kemarin. Ayo, ada domain, kodomain, range ya, daerah asal, daerah kawan, daerah hasil ya. Oke, nanti kita bahas lebih jauh lagi mengenai domain, kodomain, dan range. Lalu kemudian ada notasi fungsi. Nah, dari fungsi nanti membentuk suatu notasi fungsi. Nah, ini nanti akan saya sampaikan di lembar akan saya sampaikan juga di sini, dan kalian akan mengerjakan bagian notasi fungsi pada lembar kerja ketiga ya. Notasi fungsi, membuat rumusan suatu fungsi ini sama seperti waktu itu kalian mengkonfigurasi pada pola bilangan ya. Oke,
Lalu kemudian mencari nilai fungsi, ya. Cari nilai fungsi di sini. Kemudian nilai suatu fungsi dan bentuk fungsi, ya. Nilai suatu fungsi, bagian nilai fungsi itu mencari nilai suatu fungsi dan mencari bentuk fungsi, ya. Itu kita juga membentuk sebuah konfigurasi rumus. Nah, di sini bahasanya fungsi, ya. Jadi waktu di pola bilangan itu ada konfigurasi atau formula atau rumus, ya. Nah, di sini bentuk fungsinya. Nah, di sini kita akan ketemu lagi nih dengan yang namanya aljabar. Lalu pada fungsi dan pemetaan di sini ada apa aja sih? Pengertian fungsi tadi sudah, ya. Fungsi itu bagaimana? Kemudian menyatakan fungsi. Penyataan fungsi atau menyajikan fungsi itu sama dengan relasi, menyatakan relasi. Banyak fungsi dari dua buah himpunan. Nah, ini ya, nanti ada banyak fungsi dari dua himpunan. Himpunan A ada berapa anggota, himpunan B ada berapa anggota, berapa jumlah banyak fungsi yang bisa dibentuk. Nah, nanti kita akan pelajari di sini. Ya, mudah-mudahan waktunya ada nih, ya. Kemudian korespondensi satu-satu. Nah, korespondensi satu-satu di mana singkatnya, ya. Korespondensi satu-satu itu di mana anggota A harus terpasangkan hanya satu di anggota B, ya, seperti itu. Dimana tidak boleh lebih dari satu dan tidak boleh kurang juga di anggota B berlaku nih, ya. Nah, biasanya kan kalau fungsi itu berlaku hanya di anggota domain. Nah, ini anggota domain dan kodomain dilakukan syarat kedua, syarat dua buah syarat relasi menjadi fungsi, maka akan menjadi korespondensi satu-satu, gitu, ya. Nah, ini akan kita pelajari dalam fungsi, ya. Oke, ini adalah peta konsepnya biar kalian gak bingung apa aja sih yang akan dipelajari. Kok cepet banget sih nyampainya, karena nanti akan saya sampaikan kembali, ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini dia pengertian relasi dulu. Relasi adalah dari himpunan A. Relasi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan memasangkan atau menghubungkan. Jadi ada kata penghubung di situ, yang menghubungkan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B atau PG atau punya himpunan satu ke himpunan yang lainnya. Oke, berikutnya. Nah, dalam menyatakan relasi, di sini menyatakan relasi yaitu ada diagram panah, ya. Oke, kita lihat di 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan 13, 17, 30, 31 dihubungkan dengan, nah, ini dengan kata-kata, ya. Relasinya atau pernyataan katanya atau suatu hubungannya, ya, yaitu dengan faktor prima dari, ya, buatlah diagram panahnya. Nah, ini faktor prima nih, 2 itu bilangan prima, 3 prima, 5, 7, 11 ini adalah bilangan prima nih, ya. Nah, diminta faktornya dari siapa aja. Oke, kita lihat, ya. Nah, ini dia, 2 itu faktor prima dari 13 enggak, 17 enggak, dari 30, ya. Ini semua ganjil nih, bilangan ganjil, ya. 2 adalah faktor prima dari 30, 3 adalah faktor prima dari 30, ya. Nah, ini kemudian, nah, ini adalah bentuk penyajian daripada diagram panah, ya. Mengenai faktor-faktornya nanti kalian bisa perhatikan. Oke, berikutnya adalah diagram kartesius dari himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4 dan B 2, 4, 6, 8. Diminta relasinya setengah dari, ya, dari sini diminta diagram kartesius. 1 pasangannya 1 itu setengah dari 2, 2 setengahnya dari 4, 3 setengahnya dari 6, 4 setengahnya dari 8, ya. Nah, ini adalah juga salah satu contoh korespondensi satu-satu, ya, karena anggota A dengan anggota B saling terpasang. Yaitu nanti contoh, ya. Ini hanya contoh, nanti kita pelajari nanti. Oke, ini dia, ya. Gimana anggota asalnya ntar di sini atau domainnya itu di sini nih, ya, disebut X dan Y yang dipasangkan. Nah, ini yang memasangkan, ini yang dipasangkan. Oke, itu diagram kartesius. Jadi yang awalnya kita belajar mengenai bidang koordinat kartesius, ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, gitu, ya. Baik, berikutnya pasangan berurutan masih soal yang sama, setengah dari. Jadi tinggal
pasangkan saja 1 dengan 2. Karena dia himpunan pasangan berurutan, jadi ada misalnya di R di sini ya, R-nya atau relasinya ya, R yaitu 1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8. Bentuknya seperti ini ya, kalian sudah buat dengan baik kemarin ya. Baik, saya rasa penyajian baik, kita akan lanjutkan kembali di sini ya, mengenai lembar kerja yang pertama yang sudah kalian kerjakan. Baik, kita lihat kompetensi dasarnya, yaitu mendeskripsi dan menyajikan relasi fungsi dengan menggunakan berbagai representasi atau kata-kata, tabel, grafik, dan persamaan. Indikator pembelajarannya itu peserta didik dapat menjelaskan pengertian relasi dan menyatakan relasi dengan menjanjikan relasi. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian relasi dengan benar. Peserta didik dapat menyatakan relasi juga dengan tepat. Baik ya. Nah, di video sebelumnya yang sudah saya sampaikan ya, pengertian relasi itu jelas sekali. Kalau relasi adalah ini ya, hubungan atau aturan, suatu aturan yang memasangkan atau menghubungkan anggota-anggota pada himpunan satu ke himpunan yang lainnya. Di sini saya tulisnya dengan himpunan A dengan anggota himpunan B gitu ya. Baik. Lalu kemudian setelah menyaksikan video, ketahui dua himpunan K dengan himpunan L dihubungkan dengan KL. Ya, di sini videonya ada pada YouTube ya, pada menit keempat, pada detik ke-54, menit keempat, detik ke-58 di situ ya. Memasangkan K dengan L dihubungkan dengan lebih kecil dari. Kalau dengan kata-kata, untuk pernyataan kata-katanya di atas sebenarnya udah muncul kata-katanya, yaitu lebih kecil dari. Di sini ya, bentar, makasih. Jadi bentuk pernyataan relasi apa yang digunakan pada permasalahan di atas, yaitu lebih kecil dari ya. Jadi jawabannya seperti itu. Oke, kalau saya tulis dulu deh. Jadi bentuknya adalah lebih kecil dari. Ini dia pakai tanda kutip ya, karena menyatakan relasi lebih kecil dari. Jadi pernyataan relasinya yaitu lebih kecil dari. Lalu kemudian diagram lebih kecil dari. Baik, kalau kalian lihat videonya sebenarnya sudah ada lebih kecil dari. Dia akan memasangkan seperti ini. Satu lebih kecil dari ini. Ini satu lebih kecil dari semuanya ya. Oke. Lalu kemudian untuk 3 lebih kecil dari 3 gak? Tidak. 3 dengan 3 itu bernilai sama, bukan lebih kecil, jadi mulai dari 4. Lalu kemudian 5 enggak ya, tapi 5 mulai dari 6. 7 mulai dari 8. Makanya dia 7 yang belum ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau dibuat ke diagram kehimpunan pasangan berurutan, ya akan bentuk seperti ini. 1 dengan 3, 1 dengan 4. Ini koma ya, bisa. Kemudian 1 dengan 5, kemudian 1 dengan 6. Kemudian 1 dengan 7 ya. Oke, berikutnya 3 dengan 4,
ya kalian bisa teruskan. Ya. Dia ditutup dengan buka kurung, buka dan tutup kurung, Kurawal gitu ya. Nah ini himpunan pasangan berurutan, karena di bawahnya ditanyakan himpunan pasangan berurutannya apa sih. Nah itu jawabannya. Diagram Kartesius ya, diagram Kartesiusnya tinggal pasangkan aja 1 dengan 3, berarti 1 ini kan kelihatan ya di ini 1,3 1,4 ya. Oke, berikutnya di sini diminta menggambar membuat himpunan relasi apa yang mungkin dapat menghubungkan himpunan A dengan himpunan B. Himpunan A ke himpunan B yang tepat relasinya adalah menulis pasangannya apa di sini? Ballpoint ya. Menulis ballpoint ya kan, berarti alat yang digunakan alat menulis menggunakan, berarti relasinya adalah menggunakan ya. Berarti menulis menggunakan ballpoint, menggambar menggunakan pensil warna, mengecat menggunakan kuas, menghapus ada pasangannya enggak ada jadinya ya, relasinya tinggal kalian buat. Oke, ini relasinya diagram panah ya, jadi tinggal pasangkan saja. Kemudian nyatakan relasi dari A dengan A ke himpunan B. Nah, diagram panah ininya relasinya apa ya di sini ya? Malah enggak ini ya. Nyatakan relasi dari himpunan A ke himpunan B dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan dan diagram Kartesius. Oke, di sini relasinya apa dulu ya. Kalian bisa membuat berbagai macam relasi dalam bentuk pernyataan relasinya apa. Misalkan lebih kecil dari, atau faktor dari ya, atau setengahnya dari, dan lain sebagainya. Kemudian silakan kalian buat diagram panahnya, himpunan pasangan berurutan dan diagram Kartesius seperti itu ya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan kembali. Tadi beberapa sebelumnya sudah kita bahas secara singkat mengenai lembar kerja yang pertama ya. Kita lanjutkan ke lembar kerja yang kedua. Di sini KD-nya masih sama, indikatornya juga masih sama, tujuan pembelajarannya di sini masuk ke dalam fungsi, harusnya indikator pengertian fungsi nih ya. Jelaskan pengertian fungsi dan menyatakan relasi fungsi dengan perjanjian. Ini ada yang bubarnya. Tujuan pembelajarannya yaitu peta 3 pengertian syarat dan istilah, pengertian syarat dan istilah dalam fungsi pendengar. Kemudian yang kedua, peserta dapat menyelesaikan fungsi dengan tepat gitu ya. Oke, nah ini udah masuk ke fungsi, namun kita akan pahami dulu mengenai fungsi ya. Pada bahan ajar yang sudah saya berikan ke kalian, kalau sudah kalian baca pasti kalian menemukan apa yang menjadi definisi fungsi. Fungsi itu apa sih? Ada juga di pembahasan YouTube ya di sini yang mengenai fungsi. Pada pertemuan sebelumnya sudah kalian pelajari mengenai relasi dan cara menjadi relasi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan masih mengenai relasi lanjutannya memiliki syarat. Relasi yang memiliki syarat tertentu akan membentuk suatu fungsi. Jadi fungsi itu apa sih? Fungsi itu adalah sebuah relasi yang ya, relasi apa nih ya. Nah, di lembar kerja ketiga sebenarnya sudah saya rencanakan untuk menjelaskan mengenai relasi. Kita lihat ya, mengenai fungsi, sorry. Nah, di sini nanti relasi yang memenuhi syarat tertentu disebut fungsi ya. Oke, penjelasan fungsinya. Nah, jadi fungsi itu apa? Fungsi itu yaitu relasi yang mana anggota domain. Nah, ini dia nih pembahasan mengenai domainnya dulu. Jadi di dalam fungsi itu ada
istilah lain, ada istilah-istilah ya, ada unsur-unsur dalam fungsi, yaitu ada unsur domain, ada unsur kodomain, dan ada rank. Apa itu domain? Nah, kita pakai literasinya dulu ya. Domain adalah apa? Domain adalah himpunan daerah asal. Nah, kodomain adalah himpunan daerah kawan. Nah, ini dia. Dan rank adalah anggota. Domain, anggota kodomain yang terpasangkan. Oleh anggota apa? Domain ya. Oke, jadi ini adalah rank, juga bisa dikatakan adalah himpunan daerah hasil ya. Baik. Ya, domain adalah himpunan daerah asal dan kodomain adalah daerah kawan, dan anggota rank adalah himpunan daerah hasil ya, dimana anggota-anggota kodomain yang terpasangkan. Contoh gini, saya punya himpunan A, anggotanya 1, 2, dan 3. Kemudian B, A, B, C, D. Nah, A terpasang, 1 terpasang dengan A, 2 terpasang dengan C, 3 terpasang dengan C. Nah, mana sih yang dikatakan domain? Domain itu anggota A, dan kodomain adalah anggota B. Ini himpunan B ya. Jadi anggota-anggota si domain adalah 1, 2, 3. Anggota himpunan kodomain adalah A, B, C, dan D. Nah, di sini harus kalian pahami rank. Rank itu daerah anggota kodomain yang terpasangkan oleh anggota himpunan domain. Jadi yang terpasangkan siapa? Si A dengan si C. Jadi si ranknya itu A dan C, gitu ya. Jadi tidak semua anggota B di sini terpasangkan. Nah, kemudian fungsi itu apa? Fungsi itu relasi yang bersyarat. Nah, syarat relasi itu ada 2. Pertama, syaratnya seluruh anggota domain harus memiliki pasangan. Boleh enggak ya, harus memiliki pasangan. Relasi yang memiliki syarat yaitu relasi yang seluruh anggota domain memiliki pasangan. Yang kedua, pasangannya tidak boleh lebih dari 1. Nah, jadi ini ya. Nah, ini untuk anggota si domain. Lalu kodomainnya nggak apa-apa, kodomain mau berpasangan, mau tidak, mau lebih dari 1 pasang, nggak masalah untuk kodomain. Tapi yang ditekankan pada fungsi yaitu di mana anggota domainnya wajib memiliki hanya 1 pasang, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih ya. Dia tidak boleh tidak punya pasang, tidak boleh lebih dari 1 pasang, atau single, dia nggak boleh 2 pasangannya ya. Baik, kita lanjut.
Syarat relasi ya tadi saya udah sebutin. Ternyata di sini ditanyakan ya, syarat relasi pertama apa tadi ya? Ya kita buat lagi. Syarat relasi menjadi fungsi yaitu, oke nggak apa-apa deh, tulis lagi. Ya, syarat relasi menjadi fungsi yaitu pertama apa tadi? Anggota domain, ini anggota domain harus seluruhnya harus memiliki pasangan. Wajib nih memiliki pasangan, tapi tidak boleh lebih dari satu. Jadi udah fix satu pasang aja gitu ya. Nah, perhatikan diagram lembar kerja kedua di sini. Saya harus ambil lagi. Baik, lembar kerja kedua. Dari hubungan himpunan A ke himpunan B, apakah hubungan diagram panah di atas merupakan suatu fungsi? Nah, pertanyaannya tuh ya. Fungsi gak sih? Fungsi enggak? A ke B? Enggak. Jelas bukan fungsi. Pertama, perhatikan anggota himpunan domain. Himpunan domain ada 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Anggota kodomain ada si 6, 7, 9, 10, 11. Apakah dia fungsi? Bukan, karena 2 memiliki 2 pasang yaitu ke-6 dan ke-10. 3 juga memiliki 2 pasang. 4 malah tidak memiliki pasangan. 5 enggak masalah, 6 enggak masalah. Masalahnya di sini. Gitu ya. Nah, maka apa hubungan diagram panah di atas merupakan suatu fungsi? Jelaskan tidak, karena tadi sudah saya jelaskan. Nomor berikutnya, tentukan masing-masing anggota domain dan kodomain dan rank. Sebenarnya di sini kalau untuk menunjukkan aja nggak apa-apa, tapi kalau ranknya nggak ada ya, karena ini bukan fungsi nih. Ya, untuk domain tadi sudah, yaitu 2, 3, 4, 5 dan 6. Kodomainnya ada 6, 7, 9, 10, 11. Kemudian range-nya di sini nggak ada, karena sebenarnya ya nggak masalah, ini aja ya 5 dengan 10. Tapi kalau dipasangkan rank ya, rank itu adalah daerah yang terpasangkan. Kalau dia fungsi, yang terpasangkan adalah ini. Karena ini bukan fungsi, jadi saya nggak bisa jawab ranknya 6, 9, 10 gitu ya. Oke, tapi ranknya di sini kalau mau ditunjukkan ranknya ada dia ini dan ini yang terpasangkan oleh anggota domain gitu ya. Oke, nomor 3. Bagian ini memang banyak ya. Pada lembar kerja ini akan kita coba membuat fungsi dengan penyajian yang sudah kita pelajari sebelumnya. Buatlah masing-masing fungsi berbeda dalam menjadi diagram panah, himpunan, pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Saya ambil diagram panah aja ya. Kartesiusnya nanti kita draft saja. A ke B merupakan suatu fungsi ya, merupakan suatu fungsi A ke B, fungsi charge to charge. Ininya apa ya relasinya ya? Oh, buatlah masing-masing 2 buah fungsi berbeda. Oke, ini banyak fungsinya ya. Misalkan saya buat dengan penyajian diagram panah yang punya pasangan berurutan dan diagram kartesius. Jadi diagram panahnya 2, punya pasangan berurutannya 2, dan diagram kartesius 2. Jadi ada 6. Sertakan domain, kodomain, dan rank gitu ya. Nah, baik. Saya ambil diagram panah aja dulu. Ya, saya buat di sini. Ini A.
Saya ambil himpunannya. Pertama adalah himpunan A. Himpunan A terdiri dari A, B, C, D. Dan himpunan B terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Yang penting satu pasangan yang anggota A nggak boleh memiliki dua pasangan. Ini kemana? Ke sini. Terus saja. Warnanya biru. A ke sini. B boleh ke satu juga nggak? Boleh. Boleh kedua? Boleh. Boleh ketiga? Boleh ya. Mana aja boleh. Nah, ya dari A ke B ada tanda panahnya. Ya. Nah, ini kalau kita lihat di contoh satu saja. Ya, A dipasangkan dengan 1, B dipasangkan dengan 1. Ada nggak di anggota domain di sini yang memiliki dua pasang? Tidak ada ya. Ada nggak di anggota domain di sini yang nggak punya pasangan? Tidak ada juga. Ya, jadi semua terpasangkan hanya satu. Ya, semua terpasang hanya satu, nggak boleh dua. Lalu yang di sini nggak masalah. Nah, jadi di sini kalau kita lihat domainnya, domain adalah ini A, B, C, D. Ini domain. Kodomainnya ini. Ini domain. Ini kodomain. Nah, rank. Nah, ini baru kita ambil ranknya. Ranknya yang terpasangkan oleh anggota domain, yaitu ada 1, ada 2, dan ada 4. Bisa gak ke yang lain? Nah, ini baru satu. Coba bikin lagi. Kan 2 ya masing-masing ya. Nah, A, B, C, D, B. Kalian buat yang bagus. Tuh, 2, 3, 4, 5. A ke 1, A, B ke kedua, D, C ke 3, D ke 4. Sama gak ini sama ini? Sama tidak? Berbeda ya. Nah, berbeda. Tapi apakah dia merupakan fungsi? Iya ya, dia merupakan fungsi. Dia juga merupakan fungsi. Ada lagi yang lain? Ada berapa banyak? Nanti ya kalian harusnya coba nih semuanya gitu ya, kita temukan sampai selesai gitu. Ya, begitu juga dengan himpunan pasangan perutan. Berarti kalau minta himpunan pasangan perutan itu seperti A dengan 1, terus B dengan 1, terus itu cuma 4 kok. C dengan 2, terus D dengan 4. Kalau ini perhitungan pasangan urutannya A dengan 1, ini B dengan 2, ini C dengan 3, ini D dengan 4 ya. Kurawa. Nah, ranknya juga berbeda. Ranknya tadi ranknya 1, 2, 4, ini ranknya 1, 2, 3, 4, 3 terpasang. Oke ya. Ya, singkatnya seperti itu. Dan untuk diagram kartesiusnya pastinya untuk saya buat draftnya ya. Untuk A di sini dan B-nya di sini. A-nya itu misalkan kalian taruh A di sini, ini B, ini C, ini D, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. A akan dipasangkan dengan yang biru dulu. A akan dipasangkan dengan 1, B akan dipasangkan dengan 1, C terpasangkan oleh 2. Ini ya, tuh kalian lihat ininya. D dipasangkan dengan 4 itu. Nah, kalau yang ini saya kasih titik ke
A dipasangkan dengan 1, nggak boleh ditumpuk ya. Kalau bikin penyajian diagram kartesius pada fungsi, bikinlah yang baru. Contoh ya. Hup. Oke. Nah, ini contohnya. Hup. Nice. Nah, saya bikin lagi ini, tapi saya hapus. Ini tadi kan punya yang itu ya. Oke. Untuk yang ini diagram panahnya seperti apa? A dengan 1, B dengan 2, C dengan 3, D dengan 4. Itu ya. Nah, sesuaikan aja dan lain sebagainya. Oke. Udah jadi 6 tuh ya. Udah 6 ya. Diagram panahnya 2, diagram kartesiusnya 2, dan himpunan pasang urutannya juga 2. Jelas ya? Jadi jangan bingung lagi. Berikutnya pekerjaan terakhir, silakan kalian apa ini? Oh, menuliskan. Apa sih? Menuliskan kembali soal contoh soal nomor ini ya. Oke, pada menit. Nah, ini ada contoh soal yang harus kalian lihat di YouTube ya. Kemudian kalian diketahui sebuah fx. Ini saya sedikit menjelaskan mengenai fungsi ya. Baik. Iya. Notasi fungsi. Untuk notasi fungsi di lembar kerja 3 sudah saya buat. Ya, coba kita lihat ada nggak. Oh, notasi fungsi di sini. Nah, ini dia. Notasi fungsi. Jika A dan B dua himpunan, maka nanti kalian baca dulu ya di lembar kerja ketiga. Ini udah saya review ya dari materi yang sebelumnya. Nah, ini sebenarnya penambahan nih untuk maju ke lembar kerja berikutnya ya. Tadi kan lembar kerja kedua ya, pertanyaannya dari lembar kerja kedua agar mengiris atau menyinggung untuk lembar kerja ketiga mengenai penentuan nilai fungsi ya, cari nilai fungsi. Nah, tapi notasi fungsinya dulu yang dipahami. Oke, ini. Nah, jika A dan B dua himpunan, maka sebuah fungsi f dari A ke B dinotasikan seperti ini ya, f titik 2A f fungsi A ke B itu ya. Oke, artinya fungsi f memetakan. Kalau memetakan berarti menduplikasi atau yang mengisi fungsi f memetakan A ke B ya. Jadi mungkin kalau memetakan itu bisa merubah gitu, memperbesar atau memperkecil kalau angka itu ya. Kemudian jika X bilangan A, Y anggota bilangan B, dan Y adalah peta bayangan dari X, maka notasi fungsinya adalah seperti ini. Jadi seandainya A adalah anggota himpunan X adalah anggota himpunan A dan Y adalah anggota himpunan B, Y adalah petanya atau nilai fungsinya. Jadi ya, X menghasilkan nanti Y, maka akan jadi f x y di sini ya,
fungsi f memetakan x ke y. Ya, jika dinotasikan fungsi juga bisa ditulis dalam bentuk f x sama dengan y. Ya, atau kebalikannya, y sama dengan f x. Ya, jadi x ini adalah anggota-anggota domain, ya, masuk ke dalam sebuah fungsi menjadi range. Nah, y itu adalah range. Ingat ya, tadi yang saya katakan bahwa x merupakan domain anggota daerah asal dan y adalah anggota daerah hasil di sumbu x ini ya. Sumbu koordinat kartesius ya, ini adalah asalnya dan ini adalah daerah hasilnya atau range. Nah, lalu dari x menjadi y itu dihubungkan yang namanya bukan relasi tapi fungsi gitu ya. Nah, contoh kita punya f(2x) strip menjadi y. Nah, ini dia. Nah, kalau saya boleh tulis dengan notasi lain, dia seperti ini. X sama dengan min 2x plus 4. Nah, dengan domainnya adalah x, 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 x. Maka dengan domain min 2, berapakah nilai fx-nya? Fx itu y ya, tadi di sini ya. Nah, berapa sih nilai fx jika x-nya sama dengan negatif 2? Nah, gitu ya. Berarti x-nya diganti oleh negatif 2. Gantikan semua atau substitusikan semua variabel x dengan domain yang diminta. Ini min 2 ini dari domain ya. Ini dari sini. Perhatikan. Oke, nah baru min 2 kali min 2 4 tambah 4 berarti f min 2 itu bernilai sama dengan 8. Berarti x-nya min 2, y-nya 8. Itu ya. Oke, lalu kemudian setelah ini f min 1, fx-nya masih sama, saya langsung masukkan min 1 dengan mengganti setiap x dengan angka domain yang ditentukan. Min 2, min 1, min 2, min 2 ya, tambah 4 berarti f min 1 bernilai 6. Dapat 2 nih, tadi berarti min 2 ininya bernilai 8, min 1 bernilai 0. Oke, kita buat 0. Min 2 dengan x nya bernilai 0 tambah 4 ya, bilangan berapa dari 0 ya, tetap 0 ya. 0 tambah 4 hasilnya 4. F0 adalah 4. Oh, saat x nya domainnya 0 dia menghasilkan nilai 4. 1 f dengan nilai x nya 1 min 2 kali 1 tambah 4 min 2 tambah 4 sama dengan 2 berarti f1 sama dengan 2 ya. Kalian lihat fungsinya masih digunakan yang ini ya, ini masih digunakan ini. Min x min 2x tambah 4 dengan kalau sudah kalian gantikan x dengan 2 maka ini pun harus berubah juga. 4 tambah 4 f2 bernilai 0. Oke ya, dan yang ketiga f3 habis f minus 2x, x nya digantikan oleh angka 3 ditambah 4 ini berarti negatif 6 tambah 4 berarti sama dengan minus 2 f
Nah, ini merupakan tabel dari fungsi. Sajikan hasil tabel tersebut dalam bidang kartesius. Buat dalam bidang kartesius ya, dengan x nya berapa angkanya, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 gitu, sesuai dengan satuannya. Kemudian dengan hasilnya -2 itu 8, contoh 8 di sini ya. Kemudian 6 di sini gitu ya. Dengan nolnya 4 di sini ya. Ya. Kemudian 1 ininya 2 di sini. Kemudian 2 masukkan nilai 0. Kemudian 3 masukkan -2, dan dia akan menjadi sebuah, kalau ditarik akan menjadi sebuah garis. Itu ya. Oke, agak ribet ya, tapi nanti kalian ulangi saja pelan-pelan, perhatikan ini sedikit demi sedikit ya. Baik, luar biasa. Kalau ada yang mau tanyakan seperti biasa, silakan komentar di bawah atau langsung japri saya. Baik ya. Saya rasa cukup. Sekian, saya akhiri pembahasan kali ini ya. Dari awal tadi ya, saat ini agak banyak ya, tapi saya percepat dan singkat. Kalau ada yang kurang dipahami bisa kalian tanyakan. Sekian, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.